balik lagi dengan channel YouTube Puskesmas Nagreg. Kali ini kita seperti biasa akan ada acara obras. Apa itu obras? Obrolan santuy Puskesmas. Nah, sekarang udah ada gayanya ya. Jadi lebih greget gitu ya. Yes. Nah, sebelumnya kita akan perkenalan dulu karena di sebelah saya sudah ada pemateri. Oh, enggak sih, share-share aja. Oh iya, gitu ya. rekan partner obras yang baru. Boleh nih perkenalan Teh? Kenalan ya. Jadi halo semuanya, perkenalkan nama Neng Yulianti Eskapners. Di sini kebetulan saya memegang program yang nanti temanya hari ini Bersangkutan dengan tema ya berarti? ya betul, sama temanya itu tentang penyakit hepatitis. Jadi di sini saya sebagai penanggung jawab program dari hepatitis di Puskesmas Nagreg. Oke. Sip, sudah perkenalan, berarti tadi sudah dipaparkan juga nih tema kita kali ini mengenai hepatitis. Nah, sebelumnya saya mau nanya dulu nih, kan jelasin nanti sama Teh Yuli ya, kita panggilnya Teteh aja karena kan Sunda banget gitu. Iya, dari depan aja udah ada nengnya gitu iya. ya. Teh, Neng Yuli. Iya, tetap sampai tua ada nengnya. Oh iya, sampai nanti nenek juga Neng terus. Iya, neng terus. Iya, oke. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai hepatitis. Tapi sebelumnya saya mau nanya nih Teh, kan banyak banget nih masyarakat di luar sana yang belum tahu apa sih hepatitis. Iya, gitu. benar. Nah, Jadi oke lah ya, langsung aja. Jadi sebetulnya si penyakit ini sudah ada dari dulu gitu. Cuman kayaknya terlalu apa gitu ya namanya hepatitis. Padahal mah udah ada dari sejak dulu juga. Jadi hepatitis tuh terdiri dari dua kata, yaitu dari hepar sama tis. Nah, tis itu artinya peradangan dan hepar itu bagian dari organ kita, yaitu bagian hati. bagian hati. Nah, ya hati. Tahu nggak di mana organ hati itu? Biasanya kalau sakit hati, kan orang-orang tuh sakit hati di sini. Iya. Padahal mah, salah. Di sini mah adanya paru-paru. Oh, iya, oke. hati tuh harusnya ada di sini. Tapi nggak Oke. mungkin kita teh sakit hati, ya. Iya, nanti orang-orang Apa sih gitu ya. Tapi emang betulnya di situ. Jadi hepatitis ini kalau awamnya itu ya orang-orang bilangnya itu biasanya disebutnya penyakit koneng. Oh, kalau zaman dulu itu orang tua yang dulu. Pada mah itu teh termasuk hepatitis ya, itu hepatitis. Nah, jadi gitu. Nah, hepatitis ini sebetulnya banyak jenisnya. Jadi kalau bisa disebutin mah kayak huruf abjad gitu ya. Dari A sampai E. Oh, jadi bukan A sampai Z, bukan. Panjang. Iya, panjang itu. Oke. Jadi ada 5 ya jenisnya tuh ya. Yang pertama tuh hepatitis A, terus hepatitis B, ada C, ada D, ada E. Wow. Banyak. Berarti 5 kita harus tahu perbedaan dan sebagainya dong ya. Saya nanti fokusnya lebih ke hepatitis B, tapi sekilas aja ngebahas ada hepatitis A, B, C, D, E. Nah, khusus untuk yang A dan E itu sifatnya itu penyakit yang akut. Jadi apa ya? Akut itu jadi kayak yang kalau ada gejala teh langsung ada apa kelihatan gitu. Tapi sifatnya itu hanya sementara. Jadi dia itu hampir mirip apa ya, kayak misalnya campak yang kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya udah pernah kena nih hepatitis A atau E, biasanya sih dia akan menjadi sistem imun jadi buat tubuhnya. Nah, ini kalau yang A sama E ini tuh disebabkannya karena lebih ke hubungannya personal hygiene gitu ya, PHBS. Nah, iya, perilaku hidup bersih dan sehat. Kenapa seperti itu? Karena penularannya itu dari orang, dari mulut. Jadi apa yang dia makan. Nah, analoginya seperti ini. Misalnya ada yang punya hepatitis A, dia tuh BAB ya. Nah, BAB-nya mungkin nggak bersih nih gitu ya, nggak pakai sabun cucinya atau apa. Nah, misalnya dia pergi ke warung, terus beli bala-bala gehu, dipilih-pilih gitu ya, comot gitu. Nah, yang dia pegang itu terus ada orang lain nih mau makan tanpa cuci tangan langsung gitu ya. Nah, bisa menular kalau hepatitis A. Nah, biasanya kalau hepatitis A ini kalau udah ada yang satu terkena, biasanya sih bukan hanya satu, biasanya sih dia kayak berkelompok gitu.
Nah, Jadi kayak gitu. berkelompok dalam satu Iya. kampung Ya, atau satu RT ya, gitu. ya mungkin yang belinya Oh iya benar. sama-sama ke tempat itu. Oh iya kayaknya. benar. Karena Nah. satu tempat gitu ya. Mm-mm. Nah, yang lebih fokusnya di sini saya mau ngebahas tentang hepatitis B karena Kenapa? sesuai dengan program juga. Jadi Oh, iya. hepatitis B ini karena sifatnya yang B, C dan D ini sifatnya tuh kronis. Jadi Oh. bisa menjadi penyakit yang seumur hidup gitu ya. Iya, Jadi iya. untuk pengobatan, penanganannya tuh lama gitu ya. Oh, iya, Nah, iya. jadi di sini saya lebih menekankan tentang hepatitis B. Kan hepatitis B, jadi penyebabnya tuh semua hepatitis tuh disebabkan oleh virus Oh, ya. virus. Jadi sesuai sama abjadnya A, B, C, D. Jadi disebabkannya misalnya hepatitis A oleh virus hepatitis A. Oh, jadi kalau B virusnya pun punya nama itu. iya, virus hepatitis B. Nah, yang hepatitis B ini disebabkannya oleh virus hepatitis B. Nah, penyebabnya misalnya bisa dari faktor resiko nih. Iya. Apa aja misalnya? Yang pertama bisa dari bergantian hubungan seksual. Jadi harus setia. Harus gini banget, harusnya setia pada pasangan masing-masing ya. Jangan nakal ya. Iya. Di belakang. Hampir kalau faktor resikonya tuh mirip-mirip kayak HIV, cuman kan penyebabnya tuh virusnya beda ya. Nah, hepatitis B itu dari mulai yang sering bergantian pasangan tuh beresiko. Terus dari suntikan misalnya yang suka suntik yang enggak steril gitu ya, misalnya bergantian jarum suntik gitu ya. Nah, kayak gitu itu beresiko untuk hepatitis B. Terus yang lainnya bisa ditularkan oleh darah. Nah, darah. yang darah ini kita concernnya terhadap ibu hamil. Karena ibu hamil yang positif hepatitis B bisa menularkan terhadap janin, terhadap anak dalam kandungannya. Karena pastikan satu ini ya, gitu ya. Namanya juga darah dari ibunya gitu ya, Kak. Jadi kita lagi fokus untuk hepatitis B di Puskesmas Nagreg ini lagi khusus ke ibu hamil gitu. Jadi apa aja sih gejala-gejalanya gitu ya? Mau yang A, B, C, D, E pun ya hampir semua itu mirip. Jadi dari mulai ada mual, terus nyeri di bagian perut, dan yang khas yang tadi karena disebutnya penyakit koneng gitu ya. Penyakit koneng. Koneng Jadi itu berwarna kuning. yellow itu ya. Jadi mulai dia keluar dari bisa dilihat kulitnya tuh kuning gitu. Tapi bukan beda. kuning langsat ya. Baru juga mau Bukan nanya ya. gitu. Kalau ibu di masker kuning Ya, langsat itu nanti- keluarnya bagus. Oh, bagus, Iya, keluarnya ya. kuning ya. Jadi Kuning. permanen. Kuning. Oh iya. ya. Terus tadi mau nanya, saya Iya. apa bedanya sama yang kulitnya kuning langsat? Beda. Terus Beda di berarti bagian sklera atau bagian putih dari matanya itu kelihatan kuning juga Oh, gitu. jadi bukan putih. Bukan, jadi dia mulai kelihatan kuning gitu. Nah, dan ini prosesnya kalau untuk hepatitis B memang lama. Jadi gimana dengan sistem imunnya, gitu. sistem imunitas, terus dia gaya pola hidupnya bagus atau tidak. Misalnya dia sering minum alkohol atau perokok misalnya, dia Atau akan yang mengganggu jarum suntik kan? jarum suntik narkoba juga ya. narkoba yang kayak gitu-gitu itu Nggak boleh. tambah ngerusak bagian hati. Dan kalau dilihat lagi kan fungsi hati itu untuk untuk apa namanya mengeluarkan racun-racun di dalam tubuh. iya. Sedangkan organnya rusak, nah ngeluarin racunnya di dalam tubuhnya kayak gimana kan? Bener. Pasti terus aja numpuk di dalam tubuh kita gitu, jadi tambah bakal sakit gitu. Dan ini prosesnya tuh lama, nggak bisa dilihat. Misalnya sekarang tuh dicek nih Iya, positif, dicek.
besoknya sakit misalnya. Nggak seperti itu, memang prosesnya tuh lama, bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun gitu. Jadi lihat juga misalnya teh dia bagus atau enggaknya, kayak gitu. Berarti juga nggak bisa langsung positif langsung besoknya sakit Iya, gitu ya. kecuali yang tadi kayak hepatitis A Itu bisa iya, kalau itu kan sifatnya tuh akut. Iya. Sok ruas gitu ya, tiba-tiba biasanya sih sering tuh anak sekolah misalnya Iya, yang tiba-tiba anak abi koneng gitu ya, apa gitu. Iya. Tapi dia bisa kembali ini lagi antara 2 minggu lah, 14 hari gitu. Jadi Bisa itu akan balik sembuh lagi. sendiri. Sembuh sendiri, dan penanganannya itu untuk mengatasi si gejala-gejalanya kayak nyeri perut, Iya, mual iya. atau demam gitu. Iya. Dikasih obatnya itu. Nah, Kayak terus kalau misalnya pengobatan itu harus kayak gimana sih teh? Nah, kalau pengobatannya untuk yang hepatitis B ya, untuk hepatitis B sama tuh. Jadi pengobatannya itu untuk istilahnya tuh biar si kondisi hatinya itu tidak menjadi parah gitu. Jadi benar-benar menekan si virusnya itu nggak tambah ini aja gitu ya, tambah menyerang gitu, bertambah tinggi gitu kayak gitu. Karena sampai saat ini yang saya tahu gitu ya, dari penelitian, jadi hepatitis B ini belum ditemukan kalau buat obat penyembuhnya gitu. Yang ada itu, nah ini ya, salah satu perbedaan hepatitis B dengan hepatitis Yang C. lain? Jadi kalau hepatitis B ini ada vaksinnya, tapi obatnya belum ada. Tapi kalau hepatitis C, obatnya untuk penelitian katanya udah mulai ada nih, cuman vaksinnya belum ada. Jadi biasanya apalagi tenaga kesehatan biasanya disuruh sih untuk vaksin hepatitis B. Gitu. Kayak gitu. Ya, berarti lumayan ya, berarti di sini ada vaksin, ada obatnya. Ini ada obatnya, nggak ada vaksinnya. Iya, yang penting sih kita harus jaga kondisi. Jadi pencegahannya tuh yang tadi Penerapan PHBS juga. Iya, yang pertama tuh harus menurunkan faktor risiko yang tadi nggak boleh Nggak ya, boleh. harus setia pada Iya. pasangan gitu ya. Bener banget. Jangan ganti-ganti ya berhubungan suami istri Iya, yang kayak iya, gitu bener-bener. dengan selain dari pasangan kita. Iya. Karena nggak tahu kalau misal pasangan yang lain apa dia Membawa, memiliki beresiko untuk memiliki hepatitis B atau Iya, tidak, atau bukan hepatitis B aja kan, bisa Iya, aja HIV. HIV juga, HIV AIDS gitu ya, bisa aja seperti itu. Terus yang tadi tidak menggunakan jarum suntik yang tidak steril dan berganti-ganti gitu ya. Nah, terus yang tadi misalnya kalau ada luka, kita pun misalnya ada luka nih terbuka gitu ya, kecipratan nih darah dari yang positif misalnya atau Itu apa, bisa? ya bisa aja kan, Karena kan gitu. lewat darah gitu. Tapi kalau misalnya di punya tetangga, teman atau siapapun yang punya penyakit hepatitis B, stop untuk stigma negatif ya. Stop. Nggak Jadi boleh. jangan dikucilkan juga. Jangan ya? dikucilkan karena Nggak boleh. ya gimana ya, kalau yang namanya penyakit siapa yang mau Nah, iya, gitu. bener banget. Jadi kalau misalnya seperti hanya berjabat tangan, terus misalnya berpelukan, Iya, itu itu nggak enggak. apa-apa. Tapi Sekarang- lagi COVID ya, Oh iya, sekarang sekarang kayaknya lagi tetap COVID. harus berjaga Tetap jarak nggak gitu. boleh, Jadi tetap nggak boleh ya, nggak boleh. Sip. Nah, kayak Nah, berarti kan kalau hepatitis nggak boleh ada stigma negatif ya. benar. Jadi nggak boleh ya misalnya Dikucilkan. ngucilin, apalagi kan tetangga ya, Iya, ampun bener. itu Ibu-ibu. bibirnya ya gitu di mang-mang sambil belanja gitu Iya, kan iya, ya. iya, bener. Wah, itu ibu yang itu siapa positif kan, padahal positif hamil. Nah. Salah. Bukan positif hepatitis. Oke, berarti Jadi, jangan- lagi virus corona gini. Nah, kan gini ya, sebetulnya kan hepatitis tuh nggak menular nih. Kalau misalnya kita cuma ngobrol gini Oh, gitu gitu, ya, atau iya, apa, berjabat tangan, Pelukan. berpelukan gitu, itu nggak sama sekali nggak akan menular iya. menular terhadap orang yang lain gitu. Cuman kan sekarang tuh lagi COVID, Nah, lagi itu. corona. Jadi ya tetap aja harus jaga jarak gitu. Jadi kan salam pun, oke gitu. Tidak Stop mengurangi dulu. itu tidak mengurangi silaturahmi. Oke.
Dan stop dulu cipika-cipiki. Betul ya. Oke. Nah, terus sekarang nih Teh yang mau saya tanyakan, kalau di puskesmas udah ada pelayanan tentang hepatitis ini nggak? Bentuknya itu seperti apa ya, sih? jadi sekalian ya mau share juga. Jadi di Puskesmas Nagreg ini mungkin se-Kabupaten Bandung juga udah berjalan gitu ya. Jadi ada screening untuk hepatitis B. Biasanya bersamaan sama HIV juga screeningnya. Untuk ibu hamil jadi gratis, tidak gratis. Nah ya, tidak dipungut biaya. Jadi yang penting tuh bawa identitas. Nah identitas penting itu tuh. Lupa. Ya? Ke puskesmas nggak bawa KTP, nggak bawa yang punya BPJS pakai BPJS, terus kartu keluarga kartu keluarga yang kayak gitu. Ya kan gimana ya? Maksudnya kalau ibu hamil berarti kan sudah menikah. Iya, benar. Pasti harus punya identitas gitu. Iya. Apalagi kan persiapan buat bersalin, apalagi nantinya buat bikin akte. Pokoknya panjang deh gitu ya. Jadi harus punya identitas. Jangan lupa dibawa ke KTP. puskesmas. Bawa ke puskesmas ya. Jadi biasanya tuh saya kebetulan ada aja ya nemu gitu ya. Yang datang nggak bawa kartu keluarga, nggak bawa KTP, nggak bawa apa-apa. Oke, nggak apa-apa gitu ya. Buat 1 orang atau 2 orang lah ya. Ternyata apa? Ibunya juga lupa tanggal lahirnya. Allahu Akbar. Ya gimana ya, saya juga harus ngisi laporannya gitu ya. Harus ngisi apa, tanggal lahir aja udah lupa gitu ya. Untung nggak lupa nama. Nah, untuk saya siapa? Gitu. Ini bapaknya siapa? Jangan gitu. Jangan atau ya sensitif. Nah, jadi jangan lupa bawa identitas berarti kalau mau screening ya. Ya bukan screening aja ya, kalau misalnya mau berobat gitu, benar. mau dimanapun, mau ke puskesmas, mau ke rumah sakit, atau misalnya emang memerlukan pelayanan yang lain, sepertinya KTP itu wajib di dompet kayaknya gitu ya. Harus dibawa kemana-mana. Gitu, biar tahu sebagai warga negara Indonesia yang baik gitu ya. Kayak gitu. Terus jadi pelayanannya gimana? Apa aja selain screening? Sekaliannya saya utarakan alurnya seperti apa. Jadi banyak yang masih bingung gitu. Jadi mulai dari pendaftaran si ibu itu, ibu hamil yang akan diperiksa, daftar dulu ke pendaftaran, terus udah gitu akan diarahkan ke bagian KIA. Nah ya, nanti udah dari KIA dia diperiksa ANC, udah lengkap seperti itu, nanti diarahkan untuk screening gitu. Untuk screening ngisi dulu formulir, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan kayak seputar faktor resikonya, terus identitas lengkap dan lain-lain gitu ya. Nah setelah itu diarahkan ke laboratorium. Dari laboratorium nunggu hasil biasanya cuma 20 menit. Sebentar ya. Sebentar. Nanti udah dari situ kembali lagi ke KIA. Nah kayak gitu. Nah khusus untuk ibu hamil yang reaktif atau positif hepatitis B, ini pasti nantinya akan ada tambahan konsultasi. Nanti diarahkan untuk bagaimana persyaratan untuk mendapatkan vaksin. Jadi khusus untuk hepatitis B ini nantinya setelah anaknya lahir gitu ya, kurang dari 12 jam diharuskan untuk disuntikan vaksin HBIG. Jadi namanya vaksin HBIG ya. Ini agak sulit sih tidak mudah untuk mendapatkan vaksin ini gitu. Dan puskesmas pun di sini berupaya untuk menyediakan vaksin hepatitis HBsAg ini ya, HBIG ini. Jadi nanti ada syarat-syaratnya seperti dari kartu keluarga, terus ada KTP, pemeriksaan ANC yang rutin, terus hasil laboratoriumnya, sama surat pernyataan kayak gitu. Dan ini gratis, tidak dipungut biaya, hanya diusahakan karena vaksin itu mungkin aja kan lagi kosong atau apa gitu. Jadi dipersiapkan juga kalau misalnya untuk yang memang
positif atau Iya. reaktif HBsAg, persiapan juga untuk pembelian vaksin kalau misalnya di puskesmas kosong atau dari dinas kesehatannya sedang kosong. Berarti yang tadi udah nih Teh ya, kita bahas semuanya. Nah, untuk sebelum kita tutup nih Teh nih, ada nggak yang bakal dibahas lagi? Untuk kesimpulannya aja, jadi kembali lagi, hepatitis B ini gimana ya, penyakit yang kronis dan butuh penanganan khusus, jadi jangan dianggap sepele juga dan tidak boleh juga menjadi stigma negatif bagi masyarakat sekitar yang tahu nih si A si B gitu ya, yang kayak gitu. Jadi berjalanlah seperti kondisi yang sekarang sedang dialami, betul-betul maksimalkan aktivitas, terus menjalankan hidup seperti biasanya dengan cara pola hidup yang lebih sehat gitu, dengan makan makanan yang lebih sehat dan bergizi, dan mengurangi dan harus menyetop sih faktor-faktor resiko yang udah tadi kita bahas ya, kayak bergantian pasangan, terus pakai suntikan yang tidak steril gitu, terus bisa lewat darah juga kan tadi kayak gitu. Jadi lindungi Anda dan keluarga Anda kayak gitu. Itu ya kuncinya. Jadi boleh nih ibu-ibu yang atau semua masyarakat dimanapun, kalau misalnya emang yang ada di wilayah Kecamatan Nagreg, mangga diantos gitu ya, khusus untuk ibu hamil, untuk diperiksa, asal tadi bawa identitas ya, jangan lupa gitu, jangan sampai nggak tahu sama sekali tanggal lahir gitu ya, nama lengkap aja nggak tahu gitu, gitu ya, bingung kan, mau kita input datanya iya gimana? seperti itu. Oke, nah gitu ya, berarti tadi pesannya tolong kalau yang penting boleh dicatat sebagai informasi juga buat masyarakat semuanya gitu mungkin ya Teh ya. Iya. Nah, untuk sebelumnya jangan lupa kita promosikan dulu sosial media kita. Betul. Ada Facebook, Ada di Facebook. Facebooknya namanya Puskesmas Nagreg, juga ada Instagram IG-nya Puskesmas_Nagreg 19, jangan lupa di follow. Juga YouTube-nya Puskesmas Nagreg, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe supaya bisa bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Kalau ada kritik dan saran boleh mangga, ditulis boleh di komen aja ya gitu. Oke, terima kasih mungkin untuk waktunya Teh Yuli. Iya, dan sama-sama. untuk Nanti ketemu lagi di tema-tema selanjutnya. Jangan bosen ya, terus diobras ya. Oke. Apa obras? Obrolan santuy Puskesmas. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.